Kalau kita membaca dengan melibatkan Allah, insya Allah kita tidak akan mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah. Ketika kita melihat cewek cantik, kita jatuh cinta, Masya Allah cantiknya. Tapi kita melihatnya dengan pendekatan, wah indah sekali ciptaannya Allah. Tapi kalau kamu memandangnya tidak bismi rabbikal ladzi khalaq, kamu melihatnya dengan pandangan nafsu duniawi yang ada, kamu rela untuk meninggalkan sholat hanya untuk jalan-jalan dengan yangnya gitu. Nauzubillahi min dzalik. Karena pendekatannya melihat, membaca dengan nafsu dunia. Coba kalau kita melihat, membaca dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, tentu akan berbeda. Kalau kita melihat keindahan, kecantikan itu dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, kita tidak akan berani untuk merusak kecantikan itu dengan kemaksiatan. Cinta itu rasa, maka susah untuk dijelaskan. Supaya kalian paham, ya silahkan jatuh cinta. Jatuh cinta itu jangan dimaknai sempit ya. Ini tak kasih tahu. Jangan kamu maknai jatuh cinta itu hanya dengan lawan jenis. Kalian pernah nggak merasakan jatuh cinta dengan Allah karena kamu merasa, ya Allah aku kayaknya sholatnya masih bolong-bolong, tapi kok Allah terus saja ngasih kenikmatan yang luar biasa. Ya Allah, coba loh, aku subuh kesiangan jam 7, tapi Allah masih memastikan perjalananku dari rumah ke kampus selamat. Bayangin, itu kalau Allah benci apa nggak bisa saja ditabrakin kamu. Pernah nggak kamu tersentuh hati kamu ketika kamu ada di fase jatuh cinta kepada Allah atas semua nikmat, atas semua kejadian fenomena yang dilimpahkan kepada kamu, atas rasa syukur dan keberkahan? Pernah nggak itu? Coba. Pernah nggak kamu jatuh cinta? Setidaknya pernah nggak kamu jatuh cinta sama orang tua kamu? Kamu nakal, disuruh beli garam nggak mau berangkat, minta uang alasannya beli buku padahal buat jajan. Setiap kali kamu mengeluh, orang tua selalu ada di sampingmu. Pernah kamu jatuh cinta sama orang tua kamu? Pernah Pak, pas lagi minta uang. Sering. Mama cantik banget lah, ada maunya ini. Ada maunya. Coba kita renungkan, coba kamu refleksi diri, coba kamu dengarkan. Setidaknya ada dua fase cinta. Yang pertama falling in love, jatuh cinta. Yang kedua standing in love. Kita itu terbiasa hanya falling in love, tapi tidak semuanya bisa standing in love. Yang pertama falling in love isinya ada dua, passion dan komitmen. Passion itu apa? Hasrat. Passion itu hasrat, keinginan, ada dorongan, itu namanya passion. Maka kalau passion aku tuh menulis, berarti ada hasrat, ada keinginan, dan ada dorongan untuk menulis. Ngerti? Passion aku tuh musik, oh ya berarti ada ketertarikan, ada dorongan untuk bermusik gitu. Passion itu kayak gitu, sesuatu yang disukai, yang kemudian muncul dorongan dari dalam diri terhadap sesuatu itu. Maka jatuh cinta itu munculnya dari dalam, terdorong kita untuk mencintai, menyukai, diikuti dengan komitmen. Artinya kalau kamu sudah jatuh cinta, sudah memilih untuk jatuh cinta, kamu harus komit. Banyak orang yang tidak siap untuk komitmen, maka ada perselingkuhan. Tahu nggak kenapa syirik itu dosa besar dan tidak terampuni? Karena syirik itu menduakan Tuhan. Jangankan Tuhan, kita aja manusia kalau diduakan sakit hati kan? Iya, apalagi Tuhan, apalagi Allah. Maka kalau kamu sudah jatuh cinta, kamu harus komitmen dengan cinta itu. Komitmen untuk menutup hati terhadap yang lain. Komitmen kamu menutup hati dari Tuhan-Tuhan yang lain, tidak kepencut dengan Tuhan versi yang lain. Yang kedua sekarang standing in love. Ini agak banyak, karena standing in love itu adalah cara bagaimana merawat cinta. Setidaknya standing in love itu isinya ada yang pertama knowledge, pengetahuan. Yang kedua respect, menghargai, ya kan? Care, peduli. Dan terakhir responsibility. Untuk menjaga supaya cinta itu terus tumbuh dan subur, yang pertama kamu harus knowledge. Makanya orang kalau jatuh cinta tuh kepo, duh dia lagi ngapain ya, gitu kan? Ya nggak? Kepo banget nih. Makanya orang kalau pacaran yang ditanyain kamu lagi apa, itu
Dan ini bagian daripada cinta itu butuh knowledge, butuh pengetahuan. Pasti tanya, dia sukanya makan apa ya? Makanan favoritnya apa? Iya. Oh, sukanya martabak, belinya di mana biasanya? Di Mercy, langsung digofoodin, tiba-tiba tok. Wah, ini ada pesanan gitu kan. Karena kita selalu mengumpulkan banyak data untuk menunjang cinta gitu loh. Maka kalau kamu jatuh cinta pada Allah, kamu akan terus mencari ilmu-ilmunya Allah. Gimana sih Allah itu asma wa sifatnya apa aja? Gitu loh. Mencari tahu. Kalau nggak mencari tahu, ya berarti dia nggak jatuh cinta sama kamu. Nggak ada orang yang cinta itu abai, nggak ada. Yang kedua, respect. Orang kalau udah jatuh cinta tuh respect, menghargai. Tapi orang kalau cinta itu menghargai. Saya menghargai istri saya. Istri saya itu suka masak, suka yang aneh-aneh masaknya. Tapi saya tipe orang yang makan itu aja gitu loh. Ya, jangan asem dengan sop itu loh, nggak suka variasi saya itu aja. Tapi karena saya menghargai istri saya, enak ya, enak gitu kan. Suka. Besok aku jual ya, nggak usah. Nggak usah. Iya kan, respect. Kadang pernah tuh istri masak kasinan. Ya kan saya makan tinggal sedikit aja. Ya kok makannya sedikit? Wah, sedikit aja nih kenyang, pasti masaknya pakai cinta. Enggak, padahal ini kasinan gitu loh kan. Itu. Lah nanti dia akan ngomong, agak kasinan nggak sih? Sedikit gitu. Biar tidak menyakiti. Itu namanya respect. Respect, kita menghargai. Care. Kamu kalau sudah suka sama orang pasti peduli, nggak mungkin nggak peduli. Kok dia lama nggak story ya? Nggak ada kabar. Tanya ke temannya, dia kenapa? Lagi sakit, opnam. Loh gimana kok saya nggak tahu gitu kan? Ya sudah, besok saya akan jenguk. Care. Betul nggak? Udah makan belum? Itu bagian daripada care. Istri saya itu care. Siang itu pasti tanya, ayah mau pulang makan di rumah apa makan di luar? Ya saya itu care bagian kan. Maka kalau diingatkan sama temennya, kamu udah sholat apa belum? Itu artinya dia sedang peduli gitu loh. Kalau dia peduli, bagian daripada cinta. Jangan dianggap orang yang mengkritik itu benci. Kritik itu artinya dia cinta gitu loh. Artinya dia peduli. Coba gini, kamu kalau melihatnya dengan kacamata suuzon, ini orang apa ini lewat-lewat nih mau nyuri sendal ya, nah capek sendiri kita. Tapi kalau ini orang apa ini kok wirawi, jangan-jangan dia kesesat nih, ditanyain, Mas kenapa, ada yang bisa saya bantu? Oh enggak mas, saya tadi mau nyari jalan. Oh ya di sana misalkan kayak gitu. Coba kita mendekatinya melihat dengan kacamata cinta. Dengan kita melihat kacamata cinta itu bagian daripada cerminan keimanan. Saya membahas cinta itu bukan terus kalian maknai selalu dengan lawan jenis ya gitu loh. Kalian harus memahami cinta itu luas. Cinta bapak kepada ibunya. Ibu itu kan care tuh sama kalian. Ketika telepon, "Nduk, wis maam apa dereng?" gitu kan. Itu bagian daripada peduli. Bapak kan juga kayak gitu. "Nduk atau le, uangnya masih apa enggak?" Kan kayak gitu. Pesan saya satu ini yang harus kalian tanamkan dan ini selalu saya amalkan. Berawal dari filosofi falyakul khair oliyasmut. Berkatalah baik atau diam. Atau ya, berkatalah baik atau diam. Artinya kamu berdiam diri mencegah untuk tidak melakukan kemaksiatan itu sama dengan mendapatkan pahala seperti kamu melakukan kebaikan. Jadi kalau kamu tidak bisa melakukan perbuatan baik, setidaknya kamu tidak melakukan perbuatan buruk.